Pemirsa, duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di Jawa Timur. Sebanyak 67 santri tewas akibat ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. 29 September lalu, dunia pendidikan Indonesia digegerkan dengan ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Banjar Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa mencekam saat ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah tertimbun beton bangunan. Sejumlah santri pun berupaya menyelamatkan diri. Umurmu berapa? Mereka merangkak sambil membantu rekannya untuk keluar dari bangunan yang ambruk. Ya? Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran keterbatasan alat berat saat jam pertama kejadian. Polisi pun telah mengidentifikasi seluruh jenazah hingga Oktober lalu. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Timur, total korban mencapai 171 orang. Di antaranya, korban meninggal dunia mencapai 67 orang, sedangkan luka-luka sebanyak 104 orang. Peristiwa ini jadi salah satu bencana kegagalan konstruksi paling mematikan. Insiden nahas ini terjadi diduga dipicu oleh kegagalan konstruksi pada lantai 4 gedung yang sedang dalam proses pengecoran. Struktur bangunan diduga tidak kuat menahan beban pengecoran lantai atas yang dilakukan sesaat sebelum kejadian. Polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik menjerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat. Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Pemerintah juga melakukan audit besar-besaran terhadap bangunan pesantren seluruh Indonesia untuk memastikan struktur bangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kini Ponpes Al-Khozini telah memasuki tahap pembangunan. Pada 11 Desember lalu, pemerintah resmi mulai pembangunan ulang gedung Ponpes dengan anggaran senilai 125 miliar rupiah melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 96 siswa terluka akibat ledakan yang berasal dari bom rakitan tersebut. Di bawah kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Suasana hikmat saat sholat Jumat di Masjid Sekolah SMA N72 Jakarta Kelapa Gading sontak menjadi kekacauan setelah bom rakitan meledak di area lokasi tersebut. Ledakan menyebabkan total 96 orang terluka. Ke BK aja yang terdekat dulu. Korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Sumber ledakan diduga awalnya berasal dari area belakang aula sekolah. Tak berselang lama polisi mengantongi satu siswa sekolah tersebut sebagai tersangka pelaku ledakan bom. Polisi menyebut terduga pelaku yang masih di bawah umur turut terluka dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Terduga pelaku membawa total 7 bom rakitan. 2 bom diantaranya meledak di area masjid, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca namun berhasil dijinakan. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi mengungkap motif di balik ledakan di SMA N72 Jakarta lantaran pelaku punya dendam atas dugaan perundungan yang diterimanya di sekolah sejak awal tahun 2025. Pelaku yang memiliki tekanan psikologis ini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Sementara para siswa terdampak ledakan telah menjalani proses trauma healing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Duka menyelimuti Jakarta di penghujung tahun. 22 orang tewas pada peristiwa kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diketahui muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone litium polimer.
Kebakaran maut terjadi di Jakarta jelang penghujung tahun. Gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar saat siang hari, di saat seluruh karyawan masih beraktivitas. Tak hanya meluluhlantakan gedung 6 lantai tersebut, 22 orang pekerja tewas. Pekerja tewas diantaranya 15 orang wanita dan 7 orang laki-laki. Korban tewas mulai dari anak muda yang baru memulai karir hingga tulang punggung keluarga, dan ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Banyaknya korban tewas karena menghirup asap dan karbon monoksida. Api diketahui muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone lithium polimer. Dalam hitungan menit api membesar. Pada saat kritis itu alarm kebakaran tidak berbunyi, sistem keselamatan juga tak bekerja. Bahkan menurut penyelidikan, jalur evakuasi juga tidak memadai. Api berhasil dipadamkan sejam kemudian usai puluhan mobil damkar tiba di lokasi. Para korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hasil penyelidikan mengarah pada kelalaian fatal sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia (MWW) sebagai tersangka. Ia mempertanggungjawabkan kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan pekerja yang merenggut nyawa karyawannya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali yang high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran resikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Tragedi Teradron menjadi catatan kelam di tahun ini. Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa ketika keselamatan diabaikan, nyawa menjadi taruhannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di tanah air menutup tahun 2025 dengan duka usai rangkaian bencana hidrometeorologi menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total lebih dari 1.000 orang tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor. Akhir November 2025, hujan deras yang datang berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor yang menerjang belasan kabupaten kota di Aceh. Ratusan orang meregang nyawa, puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal mereka. Akses jalan dan jembatan putus, beberapa desa terisolasi seperti di wilayah Tamiang dan Aceh Utara. Banjir bandang Aceh dicatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terberat di wilayah Sumatera. Dirilis BNPB 503 orang tewas dan 7.000 orang terluka akibat bencana. Rangkaian bencana hidrometeorologi turut menerjang Sumatera Utara di akhir November 2025. Kondisi cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kehancuran yang masif diduga dari hasil kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Proses evakuasi dan pengiriman bantuan terus dilakukan di sejumlah wilayah parah terdampak bencana seperti di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Langkat, Medan, Pakpak, Nias, dan Padang Sidimpuan. Tercatat setidaknya 371 orang tewas, 2.300 orang terluka, dan 70 orang hilang akibat bencana di wilayah Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 juga menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Bahkan ratusan orang tewas hingga belasan ribu warga mengungsi akibat bencana tersebut. Tim SAR gabungan, TNI Polri, dan relawan bahu-membahu membantu korban sekaligus memberikan bantuan logistik. Wilayah Agam, Solok, Pasaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Kota Padang menjadi wilayah terparah terdampak bencana. Tim liputan iNews melaporkan.